Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama kita di Santosa Joyful Kids. Perkenalkan, nama kakak Angreni dan Kakak Jose. Wah, adik-adik, gak terasa ya. Sekarang tanggal 12 Desember. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. untuk kita semua harus tetap semangat ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ibadah sekolah minggu kita. Namun sebelumnya, adik-adik harus siapin Alkitabnya dulu ya. Kakak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Adik-adik, sekarang lipat tangannya. Dengerin kakak ya, ikutin kakak dalam hati. Sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Sekarang kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu kami. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, Tuhan Yesus memberkati ibadah sekolah minggu kami. Kau memberkati juga kakak-kakak sekolah minggu dan juga adik-adik sekolah minggu. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yeay, adik-adik. Nah, ada yang ingat gak cerita minggu lalu tentang apa? Apa ya Kak Joseph? Nah, cerita tentang minggu lalu itu tentang janji keselamatan. Oh iya, jadi Tuhan Allah telah menjanjikan anaknya Yesus Kristus sebagai penolong manusia. Oke adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan lagu pujian yang berkata Yesus pokok dan kita caranya.
mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, di awal tadi kakak udah bilang persiapkan Alkitab masing-masing ya. Oke, sekarang kita menyanyikan pujian yang berkata, firman Tuhan ku dengar. Shalom adik-adik, sebelum kakak bercerita, kita bersatu di dalam doa ya. Ambil sikap tenang, duduk yang manis, kita berdoa, ikutin kakak berdoa dalam hati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kiranya Engkau berkati kami yang mendengarkan, dan juga kakak sekolah minggu yang menceritakan firman-Mu. Kiranya kami boleh diberkati oleh firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ya, janji keselamatan. Nah, hari ini kakak akan menceritakan tentang keselamatan yang dari Allah. Karena Tuhan sudah berjanji tentang keselamatan, maka kakak akan menceritakan keselamatan dari Allah. Yuk adik-adik, kita sama-sama buka dalam Alkitab ya. Semuanya buka Alkitabnya. Kita baca di dalam Mazmur 62 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-9. Nah, kakak akan membacanya dan adik-adik boleh mengikutinya ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak menemukan dia? Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, apa ya itu keselamatan? Siapa yang pernah diselamatkan? Contohnya pas mau jatuh, tiba-tiba ada yang menyelamatkan. Tak, jadi nggak jadi jatuh. Nah, kakak mau menceritakan
menceritakan seorang anak yang bernama Dino. Suatu hari, Dino sedang berjalan ke tepi sungai bersama dengan orang tuanya. Tapi Dino sendirian. Dia nggak mau bersama orang tuanya. Karena dia mau jalan sendirian di tepi sungai, dia jauh dari orang tuanya. Ternyata sungai itu dalam, adik-adik. Nah, pas sudah mau jalan, tiba-tiba dia jatuh ke dalam air. Pak! Pas sudah mau jatuh ke dalam air, dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi, adik-adik. Dia tidak bisa berenang. Semakin lama semakin dia tenggelam, adik. Nah, kira-kira dia bisa selamat gak ya? Sudah tidak bisa berenang, tidak ada sesuatu yang bisa dia pegang supaya dia tidak tenggelam. Selamat gak ya? Tentu tidak, karena gak ada yang menyelamatkannya. Anak-anak, ternyata si Dino tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Semakin tenggelam, semakin dalam. Dan tinggal tangannya kelihatan. Tapi ada seseorang yang melihat dia jatuh. Maka itu langsung bergerak lari. Dia langsung berenang ke air dan langsung menyelamatkan anak itu. Lalu dia mengangkat lagi ke atas. Anak itu selamat. Nah, adik-adik, kira-kira dari cerita yang kakak ceritakan ini, apa itu keselamatan? Nah, artinya adik-adik, keselamatan itu adalah sesuatu yang dilakukan untuk melepaskan orang dalam kecelakaan. Baik itu seperti yang tadi kan kakak cerita, anak itu jatuh. Kalau nggak ada yang menyelamatkan dia, bagaimana dia bisa selamat? Pasti dia akan mati. Tapi karena ada orang yang menyelamatkan, dia melihat, langsung orang itu menyelamatkan, pasti selamat. Anak itu berterima kasih. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan juga sama seperti orang yang menyelamatkan anak itu tadi. Tuhan menyelamatkan manusia dari lumpur dosa. Lumpur dosa, adik-adik, kemarin kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang manusia jatuh dalam dosa. Nah, tentu orang yang sudah jatuh di dalam dosa atau manusia yang sudah jatuh di dalam dosa tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Siapakah yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri? Tidak ada, adik-adik. Berarti hanya Tuhanlah yang bisa menyelamatkan manusia dari lumpur dosa, yang mengangkat kembali dan menyelamatkan. Syaratnya apa? Ya, kita harus percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Seperti yang kita baca tadi, bahwa pada Allah keselamatanku dan perlindunganku. Tanpa Allah kita tidak bisa selamat. Tentu upah dosa ialah maut. Nah, adik-adik, menurut firman Tuhan yang kita bacakan tadi, bahwa keselamatan hanya dari Allah. Tidak ada keselamatan dari yang lain yang bisa menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Kemarin kita sudah mendengarkan bagaimana janji keselamatan dari Allah. Sekarang kita mendengarkan keselamatan dari Allah. Nah, jadi mulai sekarang adik-adik harus benar-benar yakin bahwa hanya Tuhanlah yang bisa menyelamatkan kita. Keselamatan dari Tuhan itu benar-benar terjadi bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi demikian cerita yang sekolah minggu yang boleh kakak sampaikan pada hari ini. Jadi kita akan masuk di dalam ayat hafalan.
Adik-adik boleh buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 12. Ayo semuanya buka Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 12. Kita akan sama-sama baca adik-adik ya. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sekali lagi, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayo adik-adik, kita akan menutup cerita firman Tuhan. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu tentang keselamatan dari Allah. Kami percaya Tuhan bahwa hanya kepadamu saja kami berharap tentang keselamatan yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik sekolah minggu yang boleh mendengarkan, kiranya semakin memahami dan semakin berkati bahwa keselamatan hanya dari Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yes, kalau minggu kita telah selesai. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti dan juga yang telah menontonnya ya. Oke adik-adik, jangan lupa channel ini di like, di komen, di subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya ya. Kakak Angreni Dan Kakak Joseph mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.